agak melenceng sedikit ya. Soalnya kenapa? Kalau fotonya bagus, ketika nanti PH punya foto bagus, present ke klien, bagus, cepat selesai, nggak banyak lagi drama-drama. Produser tanya dulu, kita ini sehari maksimal berapa frame? Aku ngomong 6. Itu tergantung direktur juga ya. Kemarin bisa ngerjain 12 frame. Ini bisa lah ngerjain 15 frame. Bukannya kita nggak bisa. Cuman hasilnya akan maksimal. Tidak usah mengandalkan talenta dari luar. Juga SDM. Ya, terima kasih Indonesia tuh udah luar biasa. Kamera roll and let's talk. Bersama Demi Industri. Masih bersama saya Una Wijaya. Saya Buceng. Dan semoga kita nggak usah diganti lah ya hostnya ya. Aduh jangan dong. Kan, ini lumayan soalnya buat exposure kita. Betul. Lagi-lagi nggak bosan nih. Pasti kalimat ini selalu kami sampaikan. Episode-episode di podcastnya IRPI. Kita akan selalu mengundang bintang tamu, ya betul, dan menampilkan bintang tamu yang tentunya semoga akan bisa memberikan banyak sekali ilmu. Dan di episode kali ini kami mengundang teman-teman dari Departemen Food Styling dan juga tim rigging. Ya. Selamat datang. Halo, saya Puji Purnama, tukang tipu, tukang sulap. Ya, saya food stylist. Saya mengerjakan 2 objeknya. Jadi still life ya, untuk mengerjakan cafe, print ad, juga restoran, menu-menu, termasuk juga yang motionnya sebagai food stylist komersil ya, iklan ya. Terus termasuk juga layar lebar. Jadi lengkap ya. Alhamdulillah sudah nggak berasa. Hampir nyaris 25 tahun di industri ini. Sebentar, 25 tahun ya, 25 tahun luar biasa. Kiki silakan. Halo, nama saya Kiki. Biasa disebut Kiki Paso atau Kiki Rigging. Paso karena tempatnya di Paso ya? Paso karena tempatnya di Paso. Kalau pindah dari Paso Kalau pindah ke Bundaran HI jadi Kiki Bundaran HI nih. Ya kan? Kedua tokoh yang lagi duduk di sofa kita ini yang ada di balik Kiki rijingan-rijingan yang melayang-melayang lah, kemudian yang muter-muter. Nah ini nih orang yang slow motion, segala macam. Orangnya yang ini. Kalau di balik makanan-makanan terlihat indah, penuh dengan appetizing. Iya, itu adalah Mas Bapak Puji. yang ini. 25 tahun di industri dengan profesi sebagai food stylist. Apa sih mulainya? Gimana sih mulainya Mas Puji? Ya, kemudian SMA saya sama kuliah saya juga latar belakang tata boga ya. Tapi saya harusnya tadi jadi chef, tapi saya bekerja sebagai food editor di beberapa majalah. Ya, saya lama di majalah Selera, jadi redaktur boga di sana, termasuk juga di penerbitan buku resep Prima Rasa. Terus kontributor lah beberapa majalah yang ada redaksi boganya, termasuk Marta Living segala macam. Itu adalah awalnya berarti sebenarnya dari di majalah ya itu banyak sekali yang mensupport menjadi seorang food stylist. Saya belajar dengan fotografer gimana cara mendirect makanan biar kelihatan indah visualnya, lightingnya. Terus makin kesini juga saya harus meningkatkan dari skill ya, belajar, termasuk juga dengan kayak ketemu direktur dari luar gitu, merbaikin. Dulu saya masih mobil Jimny. Jadi sekarang udah kayak Porsche. Iya, mobil Jimny itu penuh sekali. Dulu alat kerja saya itu saya ingat banget masih sangat sederhana dari box ice cream yang dari styrofoam. Jadi supaya kuat. Kalau dulu sekarang kan udah banyak kontainer. Saya alasin lagi pakai triplek, terus pakai lagi punya saudara pinter jahit di coverin supaya ditetek kelihatan enak. Makin sini peralatan makin banyak. Improve. Jadi ada upgrade terus ada gitu upgrade ya. Saya ingat banget kata Kokail itu everyday learning lah gitu. Everyday learning. Ya. Gitu lah. Setiap hari belajar gitu. Dengan 25 tahun bekerja di industri tentu ceritanya akan banyak ya. Tahan dulu ya Mas Puji ya. Masih banyak pertanyaan. Masih banyak. Nah kalau Kiki gimana Ki ceritanya bisa jadi tim rigging nih? Awal mula dulu tuh aku ikut departemen itu sebagai runner ya. Ya dulu tuh ngerunner juga, jaga prop house juga. Cuman di situ aku belajar banyak. Dalam artian memang aku sebagai runner, cuman aku ikut gimana caranya rigging, gimana caranya bikin pack, terus gimana cara stand by up, kayak gitu aku pelajarin semua. Setelah 3 tahun
ini aku harus berkembang gitu kan. Oke, aku memutuskan untuk keluar. 1 tahun vakum, stuck, jadi bingung mau ngapain nih ya. 1 tahun tuh nganggur maksudnya. Nganggur, jadi bingung aku mau kemana arahnya. Terus aku bergabung ke Paso yang di situ tuh dulu basecamp art department almarhum Mas Erwan. Dulu di situ, Erwan, iya, tahu. Dulu di situ aku bergabung di situ, terus kita membentuk tim rigging sendiri. Pertama kali dipercaya untuk pegang departemen sendiri itu syuting sama Dimas J. Wah, Pertama kali. Keras. legend Keras ya. director nih. Keras Langsung. langsung keras nih ya. Pertama kali itu kalau nggak salah kopi kapal api kali sama PH Absolute Velocity Ya, dulu. Tebet. Ya, pertama kali itu di challenge untuk bikin kopi sama gula tabrakan. Itu masih pakai kamera film, belum ada Phantom zaman dulu. Jadi itu kita benar-benar di challenge karena itu kalau nggak salah itu udah ngoling beberapa tim dan nggak work. Terus akhirnya ngoling Paso, kita mungkin workshop 1 mingguan, akhirnya ketemu formulanya. Kita syuting itu take 3 kali atau 4 kali, habis itu rap pulang. Itu pertama kali. Deg-degan nggak tuh? Deg-degan banget. jadi kayak gini. Kita pertama kali jalan sendiri karena kan biasanya dulu itu kan tim rigging itu under Art department. Oke. selalu di bawah. Art director gitu. Ya, tetap kita jadi satu tim di art kan. Terus setelah itu pertama kali kita ngerasain syuting jalan departemen sendiri, dan itu memang kayak percaya nggak percaya, jadi ternyata kita bisa gitu loh, walaupun memang itu challenge-nya berat banget, dan alhamdulillah itu cuma 4 atau 5 lupa aku. Tahun berapa itu? 2000 berapa lupa aku. 6. 2006 2005 Oh, mungkin ya. jadi ini sebenarnya kalau food stylist kan berarti memang sudah ada dari dulu ya Mas Puji ya. Kalau tim rigging ini di produksi Jakarta, jadi sebenarnya kayak kalau yang Kiki rasain sendiri berarti adalah tadinya pecahannya dari Art department. art department ya. Di bawah art director gitu. Di bawah art director. Nah, mungkin juga nih ada teman-teman di luar sana juga yang belum paham. Sebenarnya apa aja sih yang dikerjain sama tim rigging tuh? Boleh nggak diceritain lagi? Misalnya bagian tali-tali lah. Ngapain aja Ngapain misalnya sih, Ki? bentuknya. Bentuknya? Jadi gini, dalam sebuah divisi itu kan biasanya tuh kebutuhan untuk beauty shot atau kalau untuk di makanan itu mungkin biar kelihatan lebih tempting gitu ya Mas Puji ya. Iya. Jadi kayak misal kita ambil contoh iklan air minum itu kan butuh splash yang Liquidnya ya. yang bergerak muter atau dia tetesan atau gitu-gitu. Kalau di makanan tuh mungkin ya contoh yang simpel itu kan biasanya tetap ayam terbang, terus ayam tabrakan, ayam ketemu saus, Crashing. seperti gitu-gitu tuh. Itu tuh biasanya aku mengerjakan di situnya. Jadi kayak misal dalam satu storyboard itu, Ki, kamu bisa nggak bikin air muter? Ki, bisa nggak kamu bikin Kuah sop misalnya. Dia. Ki, bisa nggak kamu bikin saya kayak? Pengen gimana gitu ya. dan itu rata-rata aku bikinnya semua fake, jadi bukan dari bahan asli. Oh jadi misalnya sayur sop muter-muter gitu sayurannya. Cairannya tetap Ya dia riset dulu. Misalnya saya shoot satu produk seasoning bumbu ya, kan tes dulu seperti apa penampakan supaya dia tinggal multiply supaya itu lebih mirip gitu. Jadi bukan semuanya asli gitu ya. Ada bahan-bahan ya. Nggak Pokoknya asli gitu. kalau liquid misal susu atau coklat itu 80% aku pakai palsu. Itu rahasia. Iya. Karena kalau kita Jualan. pakai asli itu kan lampu dengan segitu banyaknya, segitu gedenya kan kita nggak bisa jaga kekentalan. Warna. Temperatur itu kadang mempengaruhi dia. Iya. Kalau pakai kecap asli aja itu Ya. udah
udah turun intensitasnya. Nah, ini tuh Warna. berarti kebanyakan berarti kalau tim rigging itu bekerja sama dengan food stylist atau ada riggingan lain yang Kiki handle juga? Ya, tergantung produk. tergantung Tergantung jobnya, produk. tergantung misalnya kalau ada TVC makanan ya Iya. bisa, tapi kalau shampoo atau apa ya udah. Pokoknya Dijelaskan. jadi semua yang berbentuk-bentuk, ini aku cerita buat orang awam ya. Semua yang berbentuk-bentuk, padahal gue juga awam. Iya. Semua yang berbentuk-bentuk produk yang tiba-tiba gerakannya jadi aneh-aneh, muter mau apapun Terbang. itu. Nah, pergerakan-pergerakan itu biasanya ada di Grafik. tim rigging ya. Iya. Tim rigging untuk nanti disempurnakan di post gitu Bos. kan. Pernah kerja bareng nggak berdua? Sangat sering. Sering. Kita Sering. kolaborasi, jadi saling bantulah gitu. Nah, pembagiannya gimana nih Mas Puji? Iya. Biasanya kalau bekerja sama antara food stylist dan juga tim rigging, pembagian kerjanya gimana tuh? Ya semua kan sudah di planning sebelum kita dapat job, kan kita ada meeting misalnya menjelaskan brief dari director seperti apa. Dari situ rembukan nih pembagian seperti apa yang diharapkan agensi ke director, akhirnya turun ke kita. Nah makanya kita perlu itu namanya workshop. Workshop itu kita akan mencari semua treatment yang ada di dalam board itu. Workshop itu juga kadang perlu sekali buat menyamakan persepsi. Jadi kita tidak bisa syuting itu asumsi. Asumsi itu, oh ya nanti syuting, nggak bisa, itu harus dibuktikan. Harus dibuktikan. Dibuktikan seperti apa. Jadi sepakat, akhirnya sepakat ya. Karena kalau cuma persepsi satu orang, itu buktinya apa? Nggak ada. Jadi katanya Harus begini, dites harus dulu. dites dulu supaya jangan sampai on shoot day itu jadi plan A, plan B, itu akhirnya kan jadi makan Pusing. waktu, takes time ya, terlalu Ya. too many choices kayak gitu ya. Jadi itulah. Jadi disinilah kita perlunya diskusi ya, tukar pikiran ini seperti apa. Dan workshop itu juga kita akan tahu problem-problem apa sih yang bakal kelihatan terjadi pada saat syuting. Misalnya ayam saya ini kalau misalnya direbus dengan api yang non-stop itu kan kulitnya akan rontok ya. Ya udahlah, Kiki akan mikirin dengan treatment misalnya supaya ada bubblingnya, kamera nggak in frame, ada selang yang akan dimasukin. Terus ngukur supaya misalnya kaldunya mirip gitu loh. Ya kita mix lah, dan kadang dengan produk asli, kadang dengan ramuan sendiri dia. Gitu loh. Jadi kalau food stylist lebih ke makanannya, Iya. kalau riggingan tuh berarti lebih ke membuat gimana Dia pergerakannya, gitu. creativity dari iya, pergerakannya. makanan itu ya. Iya. Nah, kalau tadi kan ceritanya Mas Puji nih, Mas Puji dulu nulis resep. Udah kayak gitu pasti dites dulu. Betul. Nanti harus suka masak ya, pasti bisa Ya, masak. bilang saya memang kuliner dari SMA sama kuliahnya. Terus dari situ saya senang sekali kerja di media. Media itu buat saya menjadi kanvas ya, nulis resep, menata gitu, foto ada gitu ya. Terus satu hal lagi networking, kita bisa ketemu dinamis suasananya. Sama aja ketika saya terjun sebagai food stylist komersil di PH, tantangannya kan berubah-berubah nih. Saya ngerjakan burger, nanti ngerjakan minyak, nanti apalagi itu selalu saya harus mikirin lagi, belajar terus gitu loh. Dan ini lama kelamaan menjadi suatu profesi yang menyenangkan. Karena juga ya jujur itu. Tapi berarti kalau menjadi food stylist harus suka masak atau enggak? Mas ya, kalau menurut saya kalau dia tidak punya latar belakang, tidak suka, dasar dia akan meletakkan itu, dia tidak punya konsep fondasinya. Makanya kalau mungkin banyak sekali sekarang serabutan orang jadi food stylist di Instagram ya, siapapun, yang penting aku nata colorful tak apa, bagus saja. Mungkin kalau buat ibu-ibu umum, oh ya bagus colorful, tapi kan kalau kita amatin lagi detailnya, oh ya dia masak masakan Itali. Tapi pas kita lihat loh kok ini bukan basil, dia pakai surawung, kemangi, enggak ini make sense. Terus keranjangnya, ini kok lagi di Itali tapi merasa kayak Parahyangan, ada keranjang bambu. Nah di situ gitu loh, kita harus sangat memahami konsep. Saya dibesarkan sebagai wartawan kuliner, saya tuh ibaratnya prinsipnya di atas langit ada langit. Jadi kita riset lagi sebenarnya apa kebiasaan ketika foto masakan buat Manado, apa sih yang ada di Manado karakter tipikalnya. Yang ada di Papua seperti apa. Jadi inspirasi masakan Indonesia itu luar biasa. Dan harus sesuai gitu ya. Sesuai gitulah.
tipikal orang kita suka mengekor. Satu orang pakai karung godi semua pakai piring emails, pakai semua. Jadi dia tidak percaya diri, dia tidak menjadi seorang yang harus menjadi orang yang expert di bidangnya, gitu. Oh, Oke. nggak mau jadi pionir gitu ya, maunya nyobain aja, udah deh gampang deh, nyamain aja sama yang Gitu. lain gitu ya, nggak kurang Itu nggak research boleh. ya, Itu nggak boleh atau kurang research. tidak tepat? Kalau kita sebagai food stylist bukan hanya kita bikin menata bagus, tapi hal-hal lain kita harus disupport. Jadi kita punya tanggung jawab besar. Saya sebenarnya foto namanya poster, ya foto bakal jadi tuh di jalan besar seperti apa. Kalau itu jadi ada keteledoran misalnya tiba-tiba saya nggak kontrol daunnya layu atau apa, yang malu kan siapa? Saya Puji. Jadi luar biasa pada saat bekerja itu kita penuh tanggung jawab banget supaya ini betul-betul menjadi suatu produk yang bisa dipertanggungjawabkan, produk yang bisa menyenangkan orang. Satu hal lagi, klien happy ketika itu terjadi di post apa, produk dia akan naik. Itu buat kita udah jadi satu bayaran yang luar Zero biasa. mistake. Nah, kalau Mas Puji kan berarti mesti research banget nih kayak, oh ini kalau makanan Itali nih nggak bisa tampahnya, let's say kita ngomongin tampahnya tampah parahyangan nggak bisa sampai sedalam gitu. Nah, kalau di rigging tuh bentukannya researchnya lebih ke apa nih Ki? Apakah teknisnya? Atau misalnya gue pengen kayak gini, ya udah lu bikin. Atau lu nggak punya kayak gue giniin aja gitu, muternya instead of 180 90 aja. Ada kayak gitu-gitu nggak? Kalau research itu pasti ya. Terus kita pasti juga workshop kan. Jadi itu untuk Oh sama lah tadi kayak Ya, Mas Puji bilang, meminimalkan workshopnya. terjadi Jadi, apa. kayak istilahnya sebelum, karena kan gini namanya kalau kita namanya udah syuting itu kan semuanya situasi akan kenceng banget kan. High tension ya? Jadi sebelum itu terjadi, mendingan kita acak-acakan di workshop. Jadi apapun di workshop itu, mau kita 1 kali, 2 kali, 3 kali di base camp kita bikin apapun itu, yang penting nanti di shooting day trouble and errornya tidak sekacau saat kita workshop. Kalau menurutku pribadi ya, faktor luck-nya itu sangat gede banget. Walaupun kita bikin alat seproper apapun, tapi faktor luck itu tetap menjadi kunci. Jadi bisa aja workshop buletannya sempurna, atau pas syuting ada aja yang Pasti ada aja ya. Karena begitu kita pindah tempat, itu akan udah beda semua. Terus kita ngetes workshop itu pakai kamera kecil. Nah itu Begitu syuting deh, kita pakai kamera besar. itu terjadi sering. Dengan lighting yang segitu gedenya, terus kita space juga terbatas. Walaupun kita sudah antisipasi sebelum syuting, tapi namanya trouble and error itu pasti ada. Tapi kita meminimalisasi biar nggak sekacau saat kita workshop. Oh, jadi itu jadi bukan rumor ya. Soalnya suka ada obrolan nih, bercanda-bercandaan kan. Ya, rigging mah udahlah, workshop bagus, nanti syutingan juga pasti ada aja. Itu Pasti. bukan rumor ya, Bukan karena rumor. ternyata penyebabnya segala sesuatu berubah ya. gitu kan. Begitu pula dengan makanan kan ya. Pernah kejadian dulu saya ada syuting suatu produk tepung terigu ya. Pada saat workshop itu saya pakai tepung terigu yang bungkusan yang 1 kilo lah. Nah secara logically kan memang dia tidak kena udara sirkulasi di luar ya, jadi memang benar kering. Workshop kan kita harus membatasin budget, jadi ya seperlunya aja ya. Ketika syuting karena untuk frame sangat banyak, ya udah saya beli ke pasar itu 1 karung terigu. Yang karungnya itu dari kain ya. Ketika syuting, kok beda sama workshop ya? Kalau workshop tuh tepungnya tuh dustingnya tuh Bagus. bagus ya, beautiful. Kali ini adem gitu loh. Nah disitulah kita memahami product knowledge produk ya, bahwa terigu itu kan kalau di pasar akan menyerap banyak air, jadi udah punya beban. Sedetilnya kayak gitu. Jadi terpaksa tengah malam kita harus cari supermarket lagi yang masih buka tepung terigu yang masih bungkusan plastik. Jadi itu akan menjadi pelajaran ya manusiawi ya. Sebenarnya kita banyak mengalami hal-hal yang tidak Tidak sama ya.
mujur itulah akan Manusia hanya berencana ya kalau berencana. di tim tapi Ursaini dari, sama Rigi. iya, tapi dari waktu ke waktu akan menjadi catatan, belajar. Akhirnya akan kita makin less kegagalan lah sedikit Less lagi. mistakes. Iya, Berarti less nggak mistake. akan beli tepung lagi pas saat syuting di dalam karung. Di dalam karung. Maksudnya biar irit kan. itu pengalaman saya. Banyak banget cerita suka dukanya. Suka duka Di itu ya. Stylist, Oke, let's say kita ngomongin ini deh karena tentunya setiap kali project, setiap kali pekerjaan kan beda-beda nih ya bebannya nih ya. Kita ngomongin misalnya kasusnya kita ngomongin mau syuting produk ayam nih ya. Ayam, fried chicken gitu, terus ada yang kelempar gitu, terus ada terigu-terigunya gitu. Itu workshopnya harusnya berapa lama tuh? Ini saya udah katam banget kalau soal ayam. Sampai saya tuh kalau diajak makan menunya tuh fried chicken, aduh. Ingat, saya menjahit ayam. Terus juga kalau syuting noodle juga ayam. Nah, ayam ini kita itu kan jadi stylist kadang berubah-ubah. Menganggap tidak hanya cuman ada produk kita tata. Tapi gimana bikin ayam itu bisa crispy. Kadang kita dikasih klien produknya misalnya ini, aku tidak mau tahu produknya kayak gini itu bagus. Tapi di tes ternyata beda hasilnya. Ya saya belajar dengan segala macam orang. Panggil tukang gerobak jualan fried chicken ya. Pak berapa omset sehari? Oke kita bayar. Dia datang ke rumah ngajarin anak-anak. Udah basic udah tahu. Akhirnya kita riset lagi. Akhirnya kita bisa tahu crispy itu karena apa. Secara knowledge kan karena gluten terigu ketika ketemu air itu akan terjadi pembentukan kulit. Itu kan panjang kalau secara ininya. Akhirnya harus minyaknya gimana? Harus boros, harus deep fried. Haruslah pakai deep fried. Investasi lah saya beli deep fried. Nggak bisa pakai kuali-kuali yang ini kalau buat yang bagus. Iya. Akhirnya tapi kan kadang gambling ya. Ayam itu tidak ketika kita goreng semuanya crispy bagus. Nah, yang agak bocor-bocor itu kita harus tempelin pakai pemerglue segala macam. Aduh repot ya. Repot. Repotnya Makanya sebenarnya kayaknya saya nggak usah jadi food stylist. Kalau nggak kuat mental. Minimum berapa kali sih workshop tuh? Workshop tuh ideal. Kalau saya nih jujur ya, kalau saya syuting workshop beda fee lagi. Kalau workshop berulang-ulang, produser sanggup gak hire kali lipat? Bukan apa? Ya misalnya fee-nya Iya, soalnya saya punya ini kru juga nggak bisa gratis. Ketika ada workshop kedua, itu harus dilibatkan. Makanya saya lebih suka kalau workshop pertama habis-habisan mau A, B, C, Z saya bikin semua. Mau sampai malam saya pagi supaya plan A, plan B kita punya. Lu tidak minta A, udah ada. Plan B ada. Saya juga kalau workshop saya hire fotografer yang benar-benar ngerti food. Agak melenceng sedikit ya. Soalnya kenapa? Kalau fotonya bagus, ketika nanti PH punya foto bagus, present ke klien, bagus. Cepat selesai, nggak banyak lagi drama-drama. Jadi kita udah sekian tahun ini, saya udah 10 tahun lebih tuh, udah harus ada fotografer pada saat workshop di capture semua, dibikin dokumentasi. Itu makanya yang bikin fee-nya Mas Puji ini lumayan ya. Tapi pekerjaannya kan gila sih pekerjaannya. Kesulitan dan barang-barang yang di provide juga lumayan sih. Galas. Nah, tapi balik lagi nih ke masalah workshop yang lama nih ya. Kalau dari Rigi, kira-kira berapa kali workshop Ki harusnya? Kalau nggak terlalu istilahnya, karena bridging boring itu kalau menurutku ya, selama yang aku kerjain, referensinya ya itu aja. Jadi alatnya yang aku pakai pun juga itu aja. Yang bisa membedakan itu kebanyakan beda angle. Itu doang sih. Jadi ada yang 1 kali workshop udah langsung oke, ada yang 2 kali workshop udah oke. Tapi kalau kita nyari sesuatu yang baru, yang benar-benar fresh, itu bisa Lama. 3 kali ya? 3 kali. Itu ngaruh budget nggak sih workshop 2 kali 3 kali? Lumayan. Lumayan ya. Tapi sejauh ini produk yang udah Kiki produksi nih ya, apa yang kita nggak perlu sebut brand lah, tapi kalau mau sebut brand juga silahkan. Apa yang bikin sampai pusing kepala sampai harus workshop berkali-kali? Kalau aku pribadi itu sebenarnya yang lebih susah itu terkadang persepsi director maunya apa. Tapi aku nggak bisa nyampein menerjemahkan apa yang dia mau. Itu yang lebih susah bagiku. Karena referensinya juga terlalu bagus kan ya. Karena kadang-kadang gini, kan ada model director tuh yang referensiku seperti ini, kamu kerjain plek-ketiplek sama ini, itu ada.
ada yang director referensiku seperti ini, kamu kembangin, seenggaknya mendekatin itu, aku nggak mau sama persis itu ada. Terus ada director yang referensiku seperti ini, kamu pikirin sendiri. Nah itu yang membuatku kayak bingung. Jadi kayak ini apa nih maunya ketika aku kerjain seperti ini salah. Kerjain seperti ini salah. Jadi ya udah nanti pun ketika syuting day dia akan oke. But nah itu kata-kata but itu yang kadang kita bikin kita aku udah kerjain semuanya apa yang kamu mau tapi kok oke tapi komunikasi masih ada tapi gitu loh. Komunikasinya kurang lancar ya. Penasaran. Dia nggak datang ke lokasi workshopnya berarti? Enggak. Oh itu bahaya. Emang harusnya Mas Puji harusnya Workshop harus ada director harus seluruhnya, ada semua ya? komplit. harus Kalau ya. nggak datang persepsi Ada yang berbeda. datang director? Ada. Ya? Cuman lihat video dari produsernya nih kita udah melakukan workshop gitu. Nanti pas di lokasi ngomel-ngomel. Yang video nomor 2 nggak sesuai sih gitu. Ya kok datang gitu kan. Aku tuh ada pengalaman gitu. Adalah aku satu brand ayam lah. Aku ayam lagi. Syuting 3 hari. Wah, lumayan. Full puring full ready. Syuting 3 hari. Itu aku bikin mock up, bikin puringan, bikin riggingan. Dia menjelaskan segala macam. Kamu harus bikinnya gede. Sementara kita lensa yang dipakai lawa. Oh, yang kecil itu. Ya. Aku ngomong, kita bikin gede-gede untuk apa? Enggak, karena aku pengen lihatnya ini lembah kayak gini. Oke, kita Foodscape. kita bikinin segala macam. Sampai di lokasi hari syuting, ketika di OP memasang lensa segala macam, ini terlalu besar. Dor. Nah, aku kemarin itu sudah menyampaikan ke director. Cuman director tetap Kekeh. idealis dengan dia mintanya gede. Terus solusinya apa? Ya udah kita harus ngecilin ini semua. Jadi aku bagi 2 tim, yang satu syuting, yang satu tetap ngerjain ini. Resize. Dan itu pun masih di workshopin ulang di lokasi. Itu selama 3 hari itu selesai jam 3 pagi, jam 3 pagi. Sampai hari terakhir itu semua kru masukanku aku tarik. Udah kita nggak usah kerjain. Karena kita nggak ada kejelasan gitu. Ya. Karena menurut Nggak ada kejelasan tuh nggak happy direkturnya atau nggak dapat. Maksudnya klien agensi segala macam. Berubah brief terus. Karena idealisnya director itu berubah. Jadi Pada saat syuting setiap dia melangkah itu berubah idenya. Direkturnya bintangnya apa nih kalau saya boleh tahu? Gemini apa Libra nih? Spill dong ya, spill ya. Iya, karena sebenarnya nih ya di jadi produksi. stres ya. Iya dengerin kan. Aku juga deg-degan kalau ketemu dia. Kalau gue sih Ceng, gue pribadi nih ya, begitu kayak dapat board, isinya adalah ada foodnya, terus udah kayak gitu ada riggingannya, mules sih gue. Iya tadi gue, kayaknya Yang pusing produser nggak jaga ini ini. kayaknya yang tadi Kiki bilang nih tiap hari sampai jam 3 pagi. Tapi yakin nih masih mau lanjutin di riggingan gue kayaknya udah desain banget. Masih ya? Masih. Kita masih cinta profesi. Nah, tapi kalau mendengar pemaparan Mas Puji dan juga Kiki, ini pekerjaan mereka nih sebetulnya pekerjaan yang memang secara stresnya tingkat tinggi. Ruwet banget. Terus udah kayak gitu nggak bisa ada dicepet-cepetin karena semuanya ada prosesnya. Betul kan? Gitu. Maksudnya bukan Diburu-buru kayak tuh nggak bisa ya berarti? Nggak bisa gitu. Bisa. Sementara kita ini nih udah mau overtime. Berarti kalau nge-quote food itu harus plus overtime ya? Atau harinya harus lebih banyak? Gimana tuh? Ya sebenarnya kan ketahuan pada saat workshop kan, nanti kan Strada ngobrol dengan director seperti apa, komunikasi dengan produser seperti apa. Ya biasa kalau sedih kan kadang beranak pinak ya, A dan B lah, drama-drama kayak gitu. Itu kita maklumin lah gitu, tapi selagi kita masih bisa mengkomunikasikan itu dengan baik lah, ya tidak ada lagi sih sekarang tuh syuting yang benar-benar lebih dia secara kadang biaya produksi juga semakin turun ya. Curhat. Atau jangan-jangan mungkin gini nggak sih, boleh nggak sih sebenarnya kalau misalkan kayak produser atau IP mau dapat board nih ya, terus ada puringnya, ada makanannya gitu sebelum lempar, karena kita kan nggak mungkin nih
lempar ad cost atau segala macam ketika udah Jalan. dan udah as per board gitu kan. Sebenarnya suka ngobrol kayak gitu. Saya paling senang tuh kalau diajak ngobrol kayak gitu supaya tidak juga nanti menjebak seperti kayak kita sangat mengerti ya biaya produksi akan bengkak atau apa. Itulah fungsinya kita udah pengalaman di sini memberikan experience masukan kayak gitu. Tapi kadang ada satu produser juga saya kadang ngeyel ya. Gak usah workshop. Ini produser yang di Ada satu lagi saya cerita, semua orang udah tahu ya, satu produser. Nggak usah lah ini workshop, lu kirim aja reference. Kalau saya cari reference dari Google stock image itu kan bagus-bagus semua, nggak sama. Nanti matilah saya di tengah on shoot day karena maunya seperti ketiplek, itu nggak bisa. Mas Puji tolak nggak itu jobnya? Saya tolak, saya nggak mau. Kamu harus workshop. Workshop itu supaya menyamakan persepsi kayak gitu. Tapi budget workshopnya segini Mas Puji. Ya kita kan punya hubungan baik, pertemanan. Apa yang tidak bisa dibicarakan? Itu bisa ya. Oke, berarti ada dong PH, director, atau brand yang di blacklist nih. Lebih Lebih- director sih aku. Director. Mas Puji? Ya sebenarnya bukan menge-blacklist ya. Kalau dulu pekerjaan kita tuh ya non-stop segala sebenarnya sudah perjalanan waktu, apalagi sih yang dicari harus ribut-ribut. Kita cari kerja yang aman aja, kerja cepat, bagus, pulang ya. Reason dibalik kenapa akhirnya nge-blacklist ya apapun itu gitu ya, entah itu PH, entah itu director atau apapun, lebih ke drama apa sih memang yang suka terjadi? Apakah cara mereka menyampaikan sesuatu atau kayak nggak tahu maunya apa atau attitude? Ya attitude jelas ada. Saya dulu juga ada director dari seberang nunjuk saya pakai kaki ya. Ya. Ambil ini. Saya bilang yang mana Pak gitu. Jadi saya juga harus tetap lawan kayak gitu ya. Terus kalau sudah keterlaluan yang emosi kita sampai meledak, kita udah sabar membuat terbaik. Kita tanya seperti apa Pak? Balik marah lagi. Udah deh itu masuk satu catatan lagi kondisi kita ya, term and conditionnya ya. Tapi kalau dibayar 2 kali lipat gitu? Sebenarnya bukan masalah itu ya. Kita sebenarnya kerja itu kadang untuk syuting perlu bantuan saya. Aku hubungan baik, aku pasti akan bantu dengan budget memang yang tersedia. Nggak apa-apa gitu loh. Bukan masalah materi lagi sekarang gitu loh. Lebih masalah kita kepuasan karena ini kan adalah karya gitu. Ke pertanyaan berikutnya ya. Sekusut itu pekerjaan seorang food stylist, sekusut itu pekerjaan tim rigging gitu kan. Sebenarnya kalau dalam 15 jam kerja itu idealnya berapa sih frame yang bisa dihasilkan? Kalau aku ya maksimal 6 frame. 6 frame semuanya full rigging gitu. Dari pagi sampai 15 jam itu gue sanggup 6. Idealnya. Misalnya ternyata ada 8 frame. Lo akan dipaksa untuk sama tim-tim misalnya Astrada, harus selesai jam 12. Sering ya? Tapi sering meleset juga? Bukan meleset sih. Kadang gini, produser tanya dulu, kita ini sehari maksimal berapa frame? Aku ngomong 6. Itu tergantung director juga ya. Ketika directornya, oke berarti 6 frame, aku harus cari 6 frame nih. Tapi ada yang kemarin bisa ngerjain 12 frame. Ini bisa lah ngerjain 15 frame. Bukannya kita nggak bisa. Cuman hasilnya akan maksimal. Karena sedapatnya aja. Buru-buru. Iya. Selesai nggak selesai kumpulkan Ya. Kalau di Mas Puji nih di food styling gitu? Ya sebenarnya sama juga, kalau saya kan ngerja juga foto, jadi sebenarnya lebih komunikasinya kalau masak ya menyangkut produser ngasih biaya. Lebih senang urutannya dari bahan yang masih fresh, preparasi ya, motong-motong dari sini. Makin kesini dia akhirnya stage-nya udah makin yang proses masak final gitu. Tapi kan kadang kita juga lihat kondisi DOP ya, treatment lampu yang efisien. Ketika misalnya angle top shot, apa yang bisa dimaksimalkan itu dihabisin semua atau apa. Ya itulah namanya syuting. Kadang kalau saya kan belanja tidak bisa dipaket ya, jadi menyesuaikan. Jadi ini bagian risiko harus sedia daging
satu ekor sapi ya udah harus diadakan gitu loh. Harus beli banyak bahan karena menyangkut frame-nya gitu loh. Jadi lebih nggak ketahuan nggak maksimalnya ketahuan berapa gitu loh. frame-nya Iya, nggak gitu ketahuan loh. kalau food styling. Iya, Kadang jadi- cuma 3 frame itu bisa Udah. sampai pagi Iya, juga. kadang sebenarnya beranak pinak ABC-nya itu ada gitu ya. Jadi tapi kan biasanya director memulai dengan hal yang priority dulu ya. Nanti kalau dia mau ngasih idealis bonus biasanya Bonus. udah di akhir kalau udah ada sisa waktu. Itu sih masih oke. Mas Puji, tapi nih ya, kalau makanan-makanan sisaan syuting gitu tuh, itu diapain sih biasanya? Aku tuh dulu ya sampai pelihara hewan di rumah, ada kelinci, ada ayam. Jadi kalau aku ada garnis-garnis, siapa sih mau habis syuting mau bawa-bawa kayak gitu, aku kasih makan kelinciku, peterseli segala macem. Tapi setiap hari syuting mati juga tuh makan. Lelah Betul. juga, Lelah, lelah ya. juga kayak, iya bawa Iya. makanan lagi nih si bapak. Nah kalau sekarang kan teknologi udah semakin Canggih. canggih. Mungkin saya sejujurnya juga nggak tahu ya kalau dalam food styling apa nih. Mungkin cara ngambil warna bisa dicari di post atau apa gitu kan. Saya kurang paham juga. Tapi intinya adalah teknologi kan udah makin maju nih. Nah sebenarnya kemajuan teknologi ini ada nggak sih yang bisa dipergunakan untuk memudahkan pekerjaan seorang food stylist? Sangat ada. Ini ngomong before kan dulu Mas Puji 25 tahun kan analog dulu nggak pernah syuting pakai film kan nggak tahu hasilnya kayak gimana gitu sampai ada di TV. Kalau saya kalau di dunia fotografi itu lebih mudah, tapi kalau di film sama aja. Sama Gitu, aja ya? Sama aja. Sama aja, cuman memang dulu kan zaman saya masih syuting pakai kamera Canon ya, gitu apa kalau rigging ya sekarang udah dipermudah gitu loh. Jadi Photosonic dulu kan. Iya. Sekarang udah semuanya mengikuti kemajuan teknologi ya. Oke. Yang sekarang kan udah Tapi- Phantom udah berjalan berapa tahun ya? Dulu mana ada gitu ya. Kalau di riggingan ada nggak nih teknologi zaman sekarang yang bisa dipergunakan untuk mempermudah tim rigging dalam pekerjaannya? Banyak banget sih. Banyak. Teknologi ya. Hmm. Teknologi itu lebih, kalau aku lebih ke alat-alat yang tools yang aku gunain sih. Karena kalau aku ngomongin rigging zaman dulu, aku ikut di art department, itu semuanya serba manual. Dan itu pun nggak bisa di playback karena kan dulu pakai Film. film kan. Nah, terus seiring berjalannya waktu kan kita juga terus belajar, terus kita ketemu rigger-rigger dari luar. Oh ada juga ya belajar dari rigger-rigger luar ya? Ada. Pernah ya? Ada ya? Ada. Karena aku sempat satu kali itu ketemu rigger Thailand, dia syuting di Indonesia, aku dipercaya sebagai asistennya dia, aku belajar banyak banget dari dia. Bapaknya kacamata itu enggak? Aku juga pernah belajar tuh. Lupa aku, orangnya udah meninggal sih. Orangnya udah meninggal sih. Innalillahi. Jadi aku belajar banyak banget sama dia untuk bikin air. Jadi ya kita komunikasi lewat, karena bahasanya Ya. kendala bahasa kan ya udah kita lihat-lihatan juga. gitu ya. Oh gini oke, oh gini oke gitu kan. Dari situ aku belajar banyak, terus aku mulai ketemu direktur luar Yang Kan- syuting di sini ya. iya, dan itu kadang aku nggak nyangka gitu loh bisa syuting sama direktur level top dunia gitu loh, dan di Indonesia gitu. Kayak bener nggak sih dia syuting sama aku? Waduh. Itu Ini ya. kebanggaan. Ini ya Kebanggaan. kebanggaan tersendiri ya. Kebanggaan, dan itu jadi orang-orang tuh gini, Ki kamu syuting sama Ronald, ya aku sebut namanya Ronald Wejier ya. Semua orang pasti referensi Liquid dari ya. Food semuanya dari dia. food dari Ronald Wejier ini, dan aku alhamdulillah dikasih kesempatan syuting sama dia 3 kali di Indonesia, dan itu aku kayak percaya nggak percaya gitu loh. Dan kamu dapat semuanya dari dia gitu, sesuatu pengetahuan yang banyak dari dia terus di-apply ke Iya. zaman Pekerjaan. sekarang Iya. gitu ya. Dia tuh juga speechlessnya gini, dia kan belum pernah ke Indonesia sebelumnya, karena sebelumnya dia ngomong tuh dia syuting di India. Ketika aku minta ini cuman adanya gergaji sama palu. Nah, Ketika dia syuting di Indonesia, Ada aku mau ini ada semua. ada semua. nganggap sepi, Luar biasa. nganggap sepi ya. Ada semua Ya, gitu loh. Itu makanya sebenarnya kalau kita lihat-lihat ya Ceng ya, sekarang tuh udah
boleh dibilang udah nggak ada ya food stylist atau juga tim bridging dari luar yang ikut produksi di Iya, produksi maksudnya Indonesia. yang di hire dari luar negeri ke Indonesia Indonesia hanya gitu untuk ya. produksi udah nggak Udah ada nggak ya. ada. Itu Jadi- tandanya kemajuan. Maju industri. kemajuan dan juga SDM Ya, di terima kasih Indonesia untuk tuh udah luar biasa. Luar Boleh kasih biasa. tepuk tangan dulu dong, nggak kalah gitu tadi. yang keberuntungan pas pandemi adalah di mana talenta lokal Keluar. diberi Bersinar, kesempatan ya. gitu kan untuk Di lebih panggung. maju, tidak usah mengandalkan talenta dari luar. Kalau misalkan di luaran sana ada teman-teman mungkin yang mau memulai karirnya sebagai apa bilangnya rigger sebagai rigger atau juga sebagai food stylist, apa yang pertama kali harus mereka lakukan? Harus punya komitmen. Belajar dulu Belajar. sebelum belajar skillnya, Iya, belajar dulu komitmen itu komitmennya ya. perlu. Jadi kita nggak mungkin dong. Saya lagi syuting, ya udah saya izin ya orang tua ini siapa yang mau gantiin? Kru saya nggak mungkin lah kayak gitu kan. Atau di reschedule itu nggak akan mungkin. Nggak mata mungkin. rantainya. Budgetnya udah keluar. Budget udah keluar. Benar. Tapi kalau kita pasrah dan berdoa ada aja jalannya gitu loh. Oke. Jadi itu salah satu kalau kita udah mau terjun sebagai profesional harus sangat memahami tidak hanya kita pintar cuman menata tapi hal-hal lain kita bisa empati ke orang. Kita harus bisa menyelamatkan produksi. Harus all out gitu ya. All All out ya. out gitu. Kalau di tim bridging, Ki, kalau misalnya ada teman-teman di luaran mau memulai karir, Nah, kurang lebih sama kayak Mas Puji ya mungkin. Terus yang penting nekat, attitude itu yang paling penting. Terus belajar. Jadi setiap kerja itu kita juga belajar terus. Jangan pernah merasa puas sama channel sih. Kalau networking ya, itu yang paling penting sih. Karena networking. aku aja masuk di industri ini sampai istilahnya udah dikenal orang pun juga channel sih. Karena tanpa itu kita Kan channel kan bisa ada dengan hasil yang Ya. output yang bagus, yang sesuai, yang happy kan. Terakhir nih pertanyaannya, ini dua-dua nih pekerjaannya kan stres banget nih. Biar nggak stres ngapain sih? Di sela-sela Di misalnya lagi sela-sela nggak ada job. kekusutan ngapain? atau Kalau free, saya ngapain? ya gini, karena saya lahir dari orang yang menggeluti bidang kuliner. Jadi terakhir saya menjadi advisor Thermomix. Saya bukan jualan ya. Jadi itu adalah bagian buat saya berimprovisasi, buat saya uji lab segala macam. Satu hal yang tak bisa dipungkiri, saya juga harus menjalin silaturahmi dengan teman-teman lama, entertain mereka. Ayo main ke rumah saya, kita makan bareng tuh apa. Nggak usah ngomongin kerjaan lah, kita makan enak, makan durian tuh apa. Buat saya itu ada hobi yang harus kita lepaskan. Jadi saya hobi berkebun. Jadi kalau saya dapat itu karena saya menyesuaikan budget, saya investasi segala macam ya. Karena saya udah tua, saya nggak mau nyusahin anak. Jadi minimal saya bisa di hari tua itu bisa menikmatin apa yang sudah selama ini saya kerjakan. Luar Jadi biasa. menyiapkan saya punya rumah makan, saya menyiapkan kebun, ya itu aja buat saya happy. Happy ya. Iya, Mas Gitu Puji, ya. abis ini boleh minta alamat rumahnya. Boleh. Silakan yang mau ke rumah saya kita masak bareng nggak apa-apa gitu. Oke, kalau Kiki apa nih biasanya stress rilisnya? kalau aku lebih Mancing, enggak, keributan. lebih jalan Asik. sama anak ke mana gitu, ke Yes, mall spending entah time with apa. family lah gitu ya. Luar biasa nih ya. Semoga sehat-sehat selalu ya Mas Puji. Terima kasih. Amin. Semoga masih Pengalaman-pengalamannya. terus bisa berkarya ya. Amin. Banyak banget ya, lagi-lagi. Banyak banget sih Iya, lagi-lagi. banyak. Tapi gue lumayan stres loh dengerin mereka tuh. Iya. Stres. Wah, ini berat. Enggak, maksudnya pekerjaan ini terlihat di TV atau di video, di digital segala macam YouTube terlihat simpel, tapi Enggak. setelah lihat mereka cerita kesusahannya, Kusut ya. iya kusut banget. Jadi Kusut. maksudnya kita harus appreciate teman-teman di belakang layar ini. Sebuah iklan itu di dalamnya terdiri dari banyak elemen, ada banyak orang-orang yang ternyata ketika bedah pekerjaannya setiap departemen, setiap orang itu mempunyai tanggung jawab besar, mempunyai mempunyai
fungsi yang besar juga gitu. Jadi mungkin satu sih yang harus di-highlight nih Ceng adalah bahwa pekerja di dalam produksi harus punya satu soft skill-nya, tenggang rasa, terus juga komitmen dan juga saling menghargai gitu. Betul, ya. ya. Baiklah kalau kayak gitu, terima kasih banyak kasih. ya Mas Puji. Terima kasih ya. Mas Iya. Iki ya. Baiklah, ini juga merupakan akhir dari episode kita kali ini. Seperti biasa nggak bosan untuk mengingatkan untuk teman-teman yang mau bergabung bersama Ikatan Rumah Produksi Iklan Indonesia, silakan bisa mencari infonya atau juga bisa follow dulu IG kita melalui @irpi.official Instagramnya. Silakan di follow ya. dan jangan lupa like and subscribe ya. Ya. Gitu. Baiklah kalau begitu, saya Uni Wijaya. Saya Buceng. Sampai berjumpa lagi di episode selanjutnya, masih di Kamera Roll Sound and Let's Talk bersama Demi Industri.